Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sadiqi sayyidina sifati amma ba'du. Ayyuhal fillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jemaah salat zuhur di Masjid Islam kawasan Musibah Taman Batam, alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita. Hakikatnya kebutuhan kita itu sholat zuhur yang ditambah amal sholat berjamaah dengan itikaf silaturahim, dan akan kita teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarat atau kitab penjelasannya. Pada kesempatan ini kita akan menekankan kembali tentang wajib menghormati, memuliakan sesama muslim muslimat. Makanya pada khusus kesempatan ini kita akan bahas tentang bab ta'zim hurmatul muslimin, bab kewajiban untuk memuliakan, mengagungkan kehormatan muslimin, wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, dan menjelaskan tentang hak-hak sesama muslim, wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, dan melindungi, menyayangi, dan rendah hati terhadap sesama muslim. Ini khusus dijanjikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini untuk menjelaskan kepada kita betapa wajibnya kita harus menyayangi sesama muslim khususnya, dan juga sesama manusia pada umumnya. Sebab kita harus senantiasa menjaga 3 jenis persaudaraan. Pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah, menjaga persatuan sesama muslim yang beragama Islam. Jangankan mengumpul, menendang, ucapan kasar kotor pun haram hukumnya, apalagi mengambil hak harta orang lain. Yang kedua adalah al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sesama warga negara, apapun agamanya, apapun sukunya, itu harus saling menghormati, menyayangi, dan saling menjaga. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di syariat Islam dan juga undang-undang negara yang berlaku di negara kita. Jadi jangan sampai seorang muslim merasa dirinya paling hebat, paling mulia ahli surga, menghina meledek pemeluk agama yang lain. Orang-orang kafir berkatanya, ya ahlanna, hai ahli neraka, misalkan, ya abidat tauhid, ya abidat asnam, hai penyembah berhala, penyembah setan, itu tak boleh. Sebab akan menyakiti mereka, akan terjadi permusuhan, akan terjadi persengketaan, bahkan peperangan. Karena kita perlihatkan izharu rahmatul Islam, memperlihatkan rahmatnya Islam, memperlihatkan tentang karakteristik seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jadi yang ketiga adalah al-ukhuwah al-insaniyah. Ini menyebut global persaudaraan sesama manusia di mana saja berada, apapun agamanya, apapun sukunya, di mana saja berada, apapun suku bangsa, apapun warga negaranya, sesama makhluk Allah, maka harus menyayangi, saling menghormati, apalagi dengan sesama muslim. Makanya pada bab ini khusus Imam Nawawi pengarang kitab ini memasukkan bab kewajiban untuk menghormati, memuliakan kehormatan muslimin, membayar hukum dan menjelaskan hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, dan menyanyi santun, sopan, menyayangi terhadap mereka, rendah hati kepada mereka. Dibuka dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innahu min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu di antara ketakwaan hati seseorang. Berasal dari ketakwaan hati seseorang. Syiar di sini adalah segala jenis pengagungan terhadap Allah dengan memuliakan apa yang dijaga dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya adalah ini dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga menjauhi segala hal-hal yang akan membatalkan baik rukun ataupun membatalkan wajib haji, sehingga menghilangkan pahala ibadah haji, di antaranya menyakiti sesama muslim, menyakiti sesama manusia. Jangankan manusia, di daerah haram saja, daerah haram ketika sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan ihram untuk haji, itu maka dilarang membunuh hewan-hewan yang ada sekitar daerah haram, sekitar Mekah. Kalau dilakukan itu termasuk pelanggaran yang sangat besar, apalagi terhadap sesama muslim. Karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wa khudjanaka lil mu'min." Dan rendah hatilah wahai Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jamaah mata Allah, ada satu hadis menandakan kerendahan hati seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu musafahan, membaca salam ketika ketemu dan musafah bersalaman. Mamin muslim ini yang takhiyah tidak ada dua orang muslim yang bertemu terus sudah baca salam, baik tasafahani bersalaman. Ila ghufrallahu ma qabla itafarraqa, kecuali Allah akan ampun dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Karenanya hal inilah ada sebagian adat yang kebudayaan, kebiasaan bahasa saya di beberapa masjid di Indonesia khususnya dan suku Melayu pada umumnya, yang pada Syafi'i terutama, setelah sholat itu bermusafah salaman dibimbing oleh imam. Itu berdasarkan keumuman hadis ini. Allah akan ampuni orang yang bersalaman, Allah akan turunkan rahmatnya, rahmat Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang lembut hatinya. Sebab orang yang keras hatinya, orang yang sombong, tidak akan bersalaman dengan orang-orang yang dianggap ekonominya lebih rendah, strata sosialnya rendah, nggak mau. Misalkan pejabat nih, sombong kan, mana mau bersalaman dengan anak buahnya yang nggak rendah. Orang kaya bersalaman dengan rakyat biasa, dengan tukang parkir, rumah sakit, atau masyarakat umumnya yang penghasilannya hanya bahasa mereka cuma 15 juta, dia sudah omset sudah MM-an, nggak mau. Jadi begitu bersalaman bukan cuma sekedar menempelkan tangan dengan tangan sesama muslim, tetapi menunjukkan kerendahan hatian, ketawaduan, kesadaran bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Jemaah mata Allah, ayat yang ketiga Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka nasjaka wa Rasulullah la'ala khuluqin 'adzim. Sumpah itu mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Artinya apa? Bahwa Rasul Muhammad SAW menjadi contoh bagi muslim dan muslimat pada khususnya dan umumnya, menjadi contoh suri teladan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab jemaah mata Allah, kita wajib mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam bukan hanya internal sesama muslim, tetapi eksternal kepada seluruh manusia pada umumnya yang bisa kita sentuh. Karenanya Allah berfirman pertama, "Ud'u ila sabili rabbika", ajak olehmu wahai Rasulullah, ajarkan kepada umat-umat, bukan masuk kepada kita, ajak manusia pada umumnya, ila sabili rabbika, menuju syariat Tuhanmu, yaitu Islam, bil hikmati, dengan hikmah yaitu Al-Quran,
dan as-sunnah mau'izatul hasanati, dan ucapan tutur kata yang baik, yang lembut, penuh kasih sayang, tidak menjelekkan, tidak menghina, tidak membuat putus asa orang lain. Sahabat Rasul memberikan nasihat kepada sahabat, yasiru wa turasiru, berikan kemudahan kepada mereka, jangan mempersulit. Basyiru wa tunafiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka, jangan sampai mereka takut dengan Islam. Jadi jangan sampai dakwah itu mencaci maki, menghujat, apalagi menceritakan aib seseorang. Kalau misalkan kita mengkritik pemerintah, itu kebijaksanaannya, tapi tidak memecah belah persatuan. Jangan sampai disinggung partai politiknya, jangan sampai disinggung orangnya, itu akan jadi pecah belah, akan terjadi perpecahan, itu bermasalah, itu akan menimbulkan peperangan. Karenanya jangan mata Allah. Ada beberapa ayat yang harus kita pahami, kita nikmati keindahan kalimat dan keagungan isinya, yaitu tentang surat Ali Imran ayat 100 sampai dengan ayat 105. Surat Ali Imran ayat 100 ini menjelaskan bagaimana asbabun nuzulnya adalah suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Madinah, hampir perang lagi, perang saudara. Sebab mereka seluruh saudara itu perang turun-temurun. Hal sepele saja bisa peperangan Bapak Ibu, ngangkat senjata saling bunuh. Itu adalah Aus dan Khazraj. Datangnya Islam, mereka dipersatukan dengan Islam. Nah, suatu hari datang kepada mereka ketika suku Aus dan Khazraj lagi ngobrol, bercengkerama. Lewatlah provokator orang Yahudi mengomporin, menceritakan bagaimana sikap Aus kepada Khazraj kepada Aus sebelum Islam, saling menghina, mencaci maki. Dan itu terprovokasi pada anak muda, gampang terpancing, hampir terjadi perang suku. Semoga hal ini tidak terjadi di mana saja, khususnya di negara kita yang memang multi etnis. Allah satukan dengan rahmat Allah, amin. Nah, ayat yang 100 surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, in tuti'u, kalau kamu taat mengikuti fariqan sekelompok orang minal ladina, dari orang-orang yang utul kitab, yang mereka akan diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kamu mengikuti tingkah laku mereka, adat istiadat budaya mereka, apalagi ikut kepada kepercayaan mereka, yarudhukum, mereka akan mengembalikan kamu pada iman setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah, kafirin, yang menjadi orang-orang kafir. Kalau kamu mengikuti budaya mereka, kalau mengikuti tingkah laku mereka, apalagi ajaran mereka, baik tentang ekonomi, tentang politik, mereka kan nggak diatur dalam kitab suci, nggak diatur. Jangankan secara global khusus ya, secara global tentang bagaimana berpolitik, bagaimana berpakaian, kan nggak diatur. Secara spesifik, apalagi tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, cara berpakaian, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, nggak diatur secara detail, beda dengan Islam. Nah, karenanya datanglah orang Yahudi memprovokasi mereka untuk perang. Karenanya sama Desember itu mereka di Al-Quds, kalau nggak salah tahun 1956, ya, tokoh Yahudi mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi di dunia di Al-Quds di Palestina. Apa perkataannya? Kita tidak bisa meluluhlantakkan, menghancurkan Islam secara langsung, seperti halnya leluhur kita menyerang umat Islam dengan mengangkat senjata. Sebab perang salib lebih dari 200 tahun kan terjadi antara mereka, salibisme menyerang umat Islam. Mereka gagal, mereka kalah, dimanapun mereka kalah. Itu namanya hard wars, perang secara fisik. Nah, sekarang Amerika dengan Israel kan menyerang Iran, mana bisa menang? Prancis pikir lagi, sekutu kuat kan? Inggris, Prancis, kita itu sekutu Amerika. Tapi ketika melihat kekuatan Iran yang demikian dahsyatnya, mereka mikir lagi pada satu negara. Tapi memang ada yang bantu. Siapa bantunya? Cina. Kenapa bantu Cina? Dagang.
zaman Belanda, zaman Jepang, kan apapun. So mereka nggak mau terlibat hal seperti itu yang mengganggu perdagangan. Nyatanya kasus tentang perangnya Amerika Israel yang menyerang Iran, orang Cina masuk apa dagang sehingga bisa membeli minyak dari Iran khususnya dengan harga murah dengan menggunakan yuan mata uang Cina. Satu segi memang kita harus mengikuti cara dagang mereka, tak menyakiti, tak menzalimi orang lain. Tapi dalam satu segi dan memang kita harus memperhatikan tentang perasaan keselamatan yang lain. Rusia bantu Iran bukan cuma bantu, memang karena jualan bisnis dagang. Gitu. Jadi dua negara Cina dan Rusia memang dagang jualan. Dengan adanya perang antara Iran dengan Iran dengan Amerika dengan Israel, keuntungan besar bagi Rusia, keuntungan besar bagi Cina. Memang Xi Jinping presiden Cina ini Bapak Ibu yang tahu itu jalan keluar untuk bahasa kita apa lobby politik lah. Termasuk presiden yang jalan keluar sebab keinginan Xi Jinping presiden Cina sekarang inginnya Cina itu menjadi pusat peradaban, pusat perdagangan. Makanya jarang sekali presiden itu keluar ke negara itu jarang, mereka pada datang. Presiden Amerika datang, presiden Spanyol datang, kan gitu. Kemana ke Cina? Presiden itu pada datang ke Cina itu. Kenapa? Sebab punya harga diri, punya marwah, dan memang punya kekuatan. Dan itu seperti itu. Jemaah mata Allah. Apa caranya menghancurkan umat Islam? Nah, caranya dia dengan Ghazwatul Fikri, support, perang halus, perang peradaban, perang ideologi. Pertama adalah jauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, sekulerkan kurikulum pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini sampai program strata tertinggi S3, sekulerkan, ajarkan tentang bagaimana supaya kaya raya. Ajarkan supaya bisa menurut keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kan liberalis kapitalis. Jangan ajarkan tentang akhlak Islam sehingga kurikulum di Indonesia, ajaran agamanya, muatan agamanya itu hanya berapa persen dari muatan umum. Ajarkanlah. Yang kedua, jangan ditanamkan tentang pelajaran karakter. Bukan cuma di Indonesia, khususnya umumnya adalah negara yang mayoritas Muslim. Karena mereka punya keyakinan dengan menguasai ekonomi, dengan menguasai teknologi pertahanan, terutama adalah faras, maka bisa menguasai dunia. Mereka terdiri tiga hal itu saja Bapak Ibu dan mata Allah. Pertama adalah tentang ekonomi, yang kedua adalah tentang pertahanan, yang ketiga tentang faras. Cuci otak manusia, tampilkan di depan umum itu selebritis, public figure yang senantiasa murah-murah, senantiasa hedon. Tampilkanlah mereka kemesraan di depan umum, pacaran ke Bali, misalkan, pacaran ke tempat wisata sampai ke Swiss, apapun nikah. Ditengok orang. Keren kali. Makanya banyak sekali terjadi anak-anak muda yang keinginan kuat, ingin hidup mewah seperti yang ditonton di TV, di YouTube. Saya jangan nonton TV Pak ya. Saya sering pun jangan nonton TV Pak. Kurang laku sekarang TV itu. Ya, tuh. Perlihatkan seperti itu hedonismenya, sifat sekulernya, cara berpakaiannya, pergaulan bebasnya, kan seperti itu. Nah, berhasil, sangat berhasil. Tuh, jadi kembali lagi. Jadi apa langkah-langkah mereka selanjutnya? Gambarkanlah tasyrik agar umat Islam itu bengis, jelek, mendiskreditkan perempuan, menghalalkan darah, yang nyuri potong tangan, yang membunuh dibunuh lagi. Perempuan kan itu boleh dipoligami, laki-laki boleh punya 4 istri. Itu kan tasyrik, dibentuklah gambar Islam itu jelek, busuk, sadis.
Diperbolehkan dalam Islam peperangan. Coba dalam Islam banyak sekali ayat tentang perang. Padahal dalam Islam itu adalah defensif, mempertahankan diri. Tentang poligami pun dalam hal-hal tertentu, kalau orangnya bisa adil, tujuan nikah adalah tanda taat kepada Allah, ekonominya bagus, bisa mendidik, silakan poligami. Tetapi kalau kamu tidak bisa adil, maka cukuplah bahwa hidayah punya istri satu, kan seperti itu. Tentang warisan, satu untuk dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan, dua untuk anak laki-laki, satu untuk anak perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah saudara perempuannya, menanggung nafkah ibu bapaknya, menanggung nafkah kakek neneknya. Laki-laki hanya dalam Islam, bagian laki-laki dan waris itu sangat melebihi dari perempuan karena menanggung keluarga besar dalam hal ekonomi. Dia berbeda dengan perempuan. Jadi kalau dibongkar itu dibalik lagi justru akan memperlihatkan keutamaan, keistimewaan, keagungan syariat Islam. Yang ketiga, tasydid, diberikanlah keraguan kepada umat Islam tentang rahmatan alam yang bisa menjadi rahmat. Coba negara mana, negara mayoritas muslim yang aman damai seperti di Prancis, seperti di Spanyol, seperti di Inggris. Coba tengok, Libya perang saudara, Yaman perang saudara, Irak perang saudara. Perang dan reaksi itu sampai sekarang pikiran kalau presiden Iran atau imam Iran nggak kuat itu bisa pecah seperti hanya terjadi di Syria. Syria diadu domba kan antara Syiah dengan Sunni, termasuk dengan Salafinya, termasuk diadu domba lah di negara-negara Islam termasuk Sudan. Sebetulnya yang menghancurkan itu bukan penduduk asli sana, tetapi mereka masuk orang-orang kafir tersebut diadu domba untuk diambil minyaknya. Jadi sekali lagi Allah karuniakan kepada negara-negara yang mayoritas muslim yang berbahasa Arab itu kaya dengan alam, kaya dengan minyaknya, kaya dengan gasnya, kaya dengan tambang yang lainnya, diadu domba sehingga mereka ribut sama-sama sesama penduduk, maka mereka Amerika dan sekutunya masuk mengeruk keuntungannya. Jangan sampai negara kita terjadi seperti itu. Karenanya saya kedepankan kita negara ini supaya tidak terjadi friksi-friksi perbedaan pendapat akan memecahkan sikap-sikap, akan memecahkan bersama persaudaraan bersama warga negara Indonesia umumnya, khususnya bersama Muslim. Setelah tasydid diragukan tentang ayat Islam, yang ketiga tajdid dileburkan. Tajdid itu seperti teh dicelupkan ke air panas, Pak. Kan lebur tuh tehnya itu, gula celupkan ke air itu tajdid itu melebur. Leburkanlah budaya Islam ketika Islam sehingga hilang adanya budaya Barat. Syekh Suqrani berkata, di dalam negara-negara Arab itu membenci Islam, negara Barat, misalnya orang kafir Eropa, Amerika lah, dan sebagainya, umumnya negara-negara benua lain, itu karena Islam mengharamkan budaya kebiasaan yang jelek yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Islam mengharamkan free sex, Islam mengharamkan khamr, arak yang memabukkan, Islam mengharamkan riba. Padahal free sex, seks bebas, konsumen miras itu budaya mereka, termasuk cara berpakaian membuka orang itu budaya mereka. Islam mengharamkan, Islam melarang, bahkan malah mengutuk termasuk bertato. Sehingga orang Barat dasarnya membenci Islam karena kebiasaan jelek, kebiasaan setan itu dilarang oleh Islam sehingga mereka membenci Islam. Tapi kalau akalnya dibuka oleh Allah, perasaannya Allah buka, mereka berbondong-bondong akan masuk Islam. Tadi dileburlah cara berpakaian Islam, tapi cara berpakaian orang kafir, pacaran, sampai berzina, menghalalkan riba, kan kayak gitu. Tadi dilebur sehingga identitas Muslim itu tidak ada. Karenanya dalam firman Allah di dalam Masih surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu hai yang beriman, ittaqullaha was bertakwa kepada Allah, maka bertakwa sebenarnya takwa. Hai yang beriman, bertakwalah kepada sebenarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu meninggal tidak menemukan agama Islam. Artinya seperti firman Allah menutup kajian singkat ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hai yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam kafah dan secara total.
antara ucapan perbuatan kita saja sebagai Islam. Bukan cuma sholat, puasa, zakat, ibadah mahdoh dia dengan Allah, tetapi ketika bermuamalah bergaul dengan sesama manusia, berpolitik, berekonomi, kan itu berbudaya jadi senimannya harus sesuai dengan aturan Allah, aturan Islam. Belum contoh Rasul Muhammad SAW. Kalau umat Islam di Indonesia mempelajari Islam dengan benar, semangat belajar, dekat dengan para ulama, para kiai yang jelas sangat keilmuannya. Pada YouTube aneh-aneh Pak, banyak aneh-aneh kayak Mama Gufron, orangnya kayak orang gila, banyak orangnya. Banyak pengembangan itu Mama Gufron, orang gila itu. Tapi kok bisa dikawal gitu loh? Itu rusak itu Mama Gufron, bahawas tuh. Orang-orang yang kalau di Saudi Pak, udah diadili tuh, kalau kita dipancung itu Pak. Tapi kita punya paksa-paksa, ratingnya mungkin tinggi ya. Orang gila pendukung apa yang mendukungnya orang gila. Nah itu hanya negara kita kalau ada pengaduan dari muslimin nanti diproses, adukan ke polisi, nanti kan juga oleh jaksa, masukkan ke pengadilan. Tidak boleh disekuti oleh orang yang aneh kayak gitu. Kita main sendiri tak boleh. Sudah aturan Islam. Jadi tajzib dilebur. Jadi firman Allah, kamu harus masuk Islam dengan cara kafah totalitas, all semuanya. Janganlah kamu dengar di dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an, selanjutnya ayat, kamu harus pegang teguh bihablillah taman Allah syariat Islam jami'an semuanya. Wala tafarraqu, janganlah kamu cerai-berai. Jangan sampai beda ormas keagamaan, Persib, NU, Muhammadiyah, Al-Wasriyah, Al-Isyad, termasuk Salafi kemudian hari ramai itu, artinya ada peneguhnya. Itu harus akur. Sama-sama organisasi itu untuk mengamalkan Islam dengan berjamaah. Jangan sampai menyalahkan, menghujat, menggugat, apalagi punya pemahaman selain kelompoknya adalah sesat, itu hukumnya haram. Jamaah mata Allah, wa'furu nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Kamu harus mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada id kuntum a'daan ketika kamu bermusuhan dulu. Fa'ala baina qulubikum, maka Allah melembutkan hati kamu. Fa'asbahtum min ni'mati ikhwanan, maka kamu menjadi bersaudara dengan Islam. Wa kuntum ala syaffatin nar, dan kamu ada di jurang neraka. Fa'khadhakum minha, maka Allah selamatkan kamu dari jurang neraka dengan Islam. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi, seperti itu Allah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayat Allah, hukum Allah dalam tahtadun, supaya kamu senantiasa mendapatkan petunjuk. Karenanya Al-Imran ayat 104, wa takum min ummatun, harus ada dari kamu sekelompok orang yang spesialis memang yang mengajak kebaikan, wa ya'muru bil ma'ruf, mengajak ma'ruf, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, akal pun menerima kebaikan tersebut. Dia mengatakan dia yad'u khair, mengajak kepada syariat Islam, wa ya'muru bil ma'ruf, dan mengajak untuk mengamalkan syariat Islam, mengajarkan segala sesuatu yang baik yang dimuliakan sesuai dengan syariat Islam. Wa yanha munkar, dan melarang dari perbuatan munkar yang ditolak oleh akal, itu berbagai jenis kejahatan. Boleh kaum muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk membuka menikmati surat Al-Imran ayat 100 sampai dengan ayat 104 dan memegang ketuhanan ayat ini, insyaallah akan menjadi muslim yang menjadi rahmat bagi sesama muslim dan juga sesama warga negara Indonesia khususnya, kemudian menjadi rahmat bagi siapa saja yang bisa kita dakwahi di seluruh dunia ini dengan menggunakan media sosial. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa marhamina sayyidina wa qina bismillahi amal al-masyriq wa qala wa rahmana jadina wa sallallahu alaihi wa sallam mazlimin wa sallallahu rizqan halal wa barakatan dan berkah dan atas segala suka bapak nabi dan amal malaikatul karim kepada nabi dunia salam kepada sahabat sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.